Shalom, selamat untuk Anda memasuki pelajaran yang kedua setelah bersama-sama dengan saya merenungkan pelajaran yang pertama dengan judul keselamatan. Selanjutnya, dalam pelajaran kedua ini, Anda membawa hidup Anda untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidup Anda sendiri. Saudaraku, ketahuilah, sebelum kita menerima Yesus dalam hidup kita, setan, dosa, dan kedagingan menguasai hidup kita, kita menguasai kehidupan manusia. Setan adalah tuan yang jahat dan kejam. Setan datang untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Jika kita ingin diselamatkan, kita harus mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Sekali lagi, sebelum Anda menerima Yesus dalam hidupmu, selain dosa, ada seorang oknum, yaitu setan. Setan juga disebut iblis atau kuasa gelap, adalah pribadi atau oknum yang jahat dan kejam. Ia dikatakan juga adalah tuan dari segala yang jahat dan tuan dari segala yang kejam. Disebutkan setan juga adalah rajanya pendusta, pembohong, licik. Dan pribadi setan ini datang untuk menghancurkan dan membinasakan manusia. Setan tidak ingin manusia mengenal Yesus. Setan tidak ingin manusia menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal hidupnya. Setan ingin manusia menjadikan dia sebagai penguasa hidup manusia. Nah, saudaraku, jika Anda ingin diselamatkan, ingin agar kehidupanmu tidak lagi dikuasai, dijadikan budak oleh setan, maka kita harus mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal, penguasa satu-satunya hidup kita, hidup Anda sendiri. Menjadikan dia raja satu-satunya bagi hidup kita. Ada pula pertanyaan yang sama. Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? Kita akan lihat lebih dalam. Mengapa kita harus menjadikan Yesus penguasa tunggal atas hidup kita? Yang pertama, karena kita ingin bebas dari kuasa gelap.
kita ingin bebas dari kuasa setan, kita bebas dari kuasa roh-roh jahat yang selalu kejam, mengintimidasi, berbohong, licik kepada kita. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa dahulu saya dan saudara adalah hamba dosa. Dosa merusak dan menghancurkan hidup manusia, sehingga mengakibatkan manusia hidup dalam kesia-siaan. Dan yang lebih mengerikan lagi, dosa mengakibatkan murka Allah tertimpa atas kita. Semua manusia adalah budak dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Apakah Anda masih berbuat dosa? Apakah saya masih berbuat dosa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba di sini adalah budak. Hamba yang disebutkan sama dengan budak. Ketika manusia atau seseorang berbuat dosa, dia menjadi budak dosa. Agar dia tidak menjadi budak dosa lagi, dia harus mau menerima Yesus sebagai penguasa tunggal hidupnya. Maka Yesus yang adalah juru selamat itu menebus dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Ia akan memampukan Anda untuk menjadi pribadi yang benar, karena Anda tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadikan Yesus penguasa hidup saudara. Ini penting. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat yang pertama. Firman Tuhan dari sejak dahulu kala, dari zaman Yakub, firman yang menciptakan Yakub, membentuk engkau, hai Israel, bangsa Israel. Firman ini menunjukkan tentang keberadaan Allah yang sudah ada
dari sejak awal mula sebagai pencipta alam semesta. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Firman ini dengan jelas sekali memberikan gambaran bahwa dari keturunan Israel akan muncul seorang penebus, yaitu Yesus kelak. Namun secara nubuatan ya, atau secara de jure ya, Allah telah menebus. Jadi de jure secara hukum sudah menebus, tetapi faktanya harus dijalankan, harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan semesta alam. Janji penebusan ini sudah diberikan sejak masa yang lampau kepada Israel, dan Anda akan melihat bagaimana Yesus tampil di dalam kehidupan bangsa Israel untuk menjadi penebus dosa semua orang di muka bumi di sepanjang zaman dan waktu, sebab Dia adalah Allah sendiri. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia tidak berdosa, sekalipun digoda iblis, Ia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Ia mati menanggung kesalahan kita, dosa kita. Darahnya suci, darahnya kudus, sehingga darah yang kudus itulah yang dapat membuat semua orang yang berdosa, yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, akan diselamatkan, beroleh kebenaran. Allah sangat mengasihi kita, dan Ia tidak mau murkanya tertimpa atas kita karena dosa-dosa kita. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang." Siapa semua orang? Semua orang yang berdosa itu. "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Sekali lagi, kitab 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, firman Tuhan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Dikatakan di dalam ayat ini, Kristus telah mati untuk semua orang. Siapakah semua orang itu?
semua orang itu adalah orang-orang yang berdosa dan hidup, bukan orang mati. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang berdosa itu selalu pasti hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk kesukaannya dirinya sendiri, untuk egonya sendiri. Itu memiliki nilai orang-orang yang berdosa. Tetapi setelah Kristus mati untuk orang yang berdosa, orang itu tidak lagi berdosa. Orang itu hidup bukan untuk egonya, tetapi untuk Kristus Yesus yang telah mati, telah berkorban, telah dibangkitkan untuk kita. Ini adalah fakta yang luar biasa. Ini adalah fakta penggenapan dari kitab Yesaya 43 ayat yang pertama tadi. Ketika ayat 43 ayat 1 dikatakan di sini secara de jure, dan faktanya karena butuh penebusan. Penebusan di masa yang lampau tidak bisa menggunakan kesalehan, menggunakan pengetahuan, menggunakan kekayaan. Tidak bisa. Harus dengan darah yang kudus. Dan itu secara de facto dinyatakan oleh Kristus Yesus yang mati disalibkan. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah menggantikan kita menerima murka Allah. Seharusnya kitalah yang disalib karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus yang kudus itu mau menanggung dosa kita, menerima murka, menerima segala dosa manusia, ditanggungnya di kayu salib. Dengan tanda kematiannya, ia menebus manusia dari dosa dan menjadikan kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Tidak lagi kita mendapat murka Allah karena telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita menjadi milik kepunyaannya. Kita berdamai dengan Allah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kepintaran kita dan ilmu kita, tetapi karena anugerah. Ketika Anda percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau dibenarkan. Dan ketika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau diselamatkan. Maka ketika kita telah ditebus, kita otomatis menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Maka secara otomatis kita bersyukur seharusnya. Anda bersyukur karena bukan karena kehebatan kita diselamatkan, tetapi karena percaya. Oleh karena kita bersyukur, oleh karena Anda bersyukur, maka dengan senang hati menjadikan Yesus yang sudah mati bagi kita menjadi penguasa tunggal hidup kita.
Bagaimana mungkin pribadi yang mati menjadi penguasa hidup kita? Sebab ketahuilah, Yesus memang mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bersama-sama dengan para murid makan dan melayani, belajar bersama-sama selama 40 hari. Murid-muridnya tahu Yesus bangkit dari kematian. Namun para penguasa dengan jelas menyangkal bahwa Yesus bangkit. Mereka mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri para murid-muridnya, dan itu disiarkan sepanjang masa sampai sekarang. Sehingga kalau Anda percaya Yesus bangkit, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena Anda terbuka. Itu karena kebaikan Tuhan. Anda terpanggil, Anda dijamah hatinya, Anda merasakan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Anda menjadi orang percaya, sesungguhnya yang menarik Anda adalah Allah sendiri. Rekaman video ini hanyalah alat yang dipakai oleh Allah. Adalah cara untuk Anda membagikan berita baik ini. Tetapi yang sesungguhnya betul-betul ketika seseorang mau membuka hati, jujur di hadapan Allah, dan ia mendapatkan jamahan Allah, ia akan percaya. Tapi kalau ia atau Anda tidak membuka hati sungguh-sungguh, tidak tahu atau tidak mau tahu kehidupan Anda yang penuh dengan dosa dan butuh keselamatan, maka pasti Anda akan tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin Anda bisa saja ikut pelajaran ini, namun tetap menolak Yesus. Bagi kami, itu bukan sebuah persoalan. Karena untuk mengikut Yesus tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Anda harus terbuka, Anda menyerahkan diri adalah keputusan Anda pribadi. Jika engkau ingin tahu, bukalah hati dan biarkan firman Allah yang hidup ini berbicara kepada saudara. Bagi kami yang merekam video ini, kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Artinya firman Tuhan telah kami beritakan, dan itu bekerja di dalam hati pendengar, di dalam pikiran pendengar, di dalam kehidupan pendengarnya, berkuasa untuk mengajak saudara datang kepada Allah dan berdamai dengan Dia. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Satu-satunya cara untuk dibebaskan dari dosa yang memperhamba kita, yang memperbudak kita, adalah dengan memberikan diri kita menghamba kepada
Yesus Kristus. Ia adalah pribadi yang hidup. Dia bukan guru yang mati, orang yang mati disalib, tetapi ia adalah pribadi yang bangkit dari kematian. Bahkan setelah 40 hari bersama para murid, ia menunjukkan kepada banyak murid, ia naik ke sorga bersama malaikat-malaikat. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita membuka hati kita dengan bersyukur dosa kita diselamatkan karena percaya kepadanya saja. Maka dengan senang hati kita memperhamba diri kita. Dengan senang hati kita bawa hidup kita, tidak lagi memikirkan diri sendiri atau egois, tetapi selalu datang kepada penguasa hidup kita, yaitu Yesus, yang adalah Allah sendiri, hidup untuk kita, bersama dengan kita, dan memimpin hidup kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 berkata, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Inilah yang dicari semua orang, saudaraku. Ketika Anda mendengar firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36 ini, sesungguhnya Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Firman yang memberitakan damai sejahtera. Hanya Yesus beritanya adalah damai sejahtera, yaitu bagaimana dosa kita diampuni. Yesus tidak pernah memberitakan untuk membunuh orang lain. Yesus tidak memberitakan untuk menghancurkan, mencuri kepunyaan orang lain. Tetapi ia selalu mengajak siapapun, saudara, siapapun kita, untuk tinggalkan dosa, bertobat, datang kepada Dia, dan Dia akan mengampuni dosa, bahkan tidak mengingat dosa-dosa Anda yang masa lalu. Itulah sebabnya ketika kita menghamba kepada Kristus Yesus Kristus, penguasa sejati hidup kita, kita harus melakukan sesuatu, yaitu bertobat total. Bertobat dalam maksud adalah berbalik arah. Yang masa lalu kita melakukan kehendak yang jahat, memikirkan diri sendiri, menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kita berbalik arah, tidak melakukan sama sekali dosa itu sendiri. Bertobat total 100%. Dan kemudian membiarkan juga Yesus memerintah atas hidup kita. Kita tidak perlu takut, karena Dia Allah yang baik. Dia sudah menebus dosa kita tanpa mengharapkan bayaran. Ia mengorbankan dirinya sampai mati. Dan ketika Ia bangkit, Ia tidak meminta-minta kepada murid-murid atau siapapun untuk membayar penebusannya itu. Yesus begitu berbahagia ketika ada orang yang percaya
bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Yesus berbahagia ketika ada satu orang bertobat. Ketika Anda bertobat, bahkan dikatakan seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Ia Allah yang baik. Ia hanya rindu agar manusia itu berdamai dengan dirinya. Tidak lagi melakukan dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam sifat-sifat yang ia miliki, juga dimiliki oleh kita. Oleh karena itulah kita harus taat kepada segala perintah Allah secara radikal, secara sungguh-sungguh dan ekstrim. Artinya radikal dan ekstrim itu betul-betul meninggalkan dosa yang lalu dan menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Dia saja. Dalam kehidupan ini, bahkan kita dapat pula mempermuliakan Dia, memuji-muji Dia dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang meninggikan Tuhan, memasyurkan namanya, membesarkan namanya, bahkan memberitakan kepada sebanyak mungkin orang, keluarga dan saudara, bahwa hanya Yesus yang dapat mengampuni segala dosa-dosa mereka. Setelah pelajaran pertama Anda mengenai keselamatan, Anda memang diajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan saat ini, marilah Anda mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atau raja atas hidup Anda, dan membiarkan Yesus menuntun langkah-langkah kehidupan Anda. Bersama dengan kami, renungkanlah firman Tuhan yang telah Anda dengarkan ini. Terus ikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan tetap membuka hati, dengan tetap mengarahkan hati kepada Yesus saja. Jika Anda membutuhkan pelayanan konseling pribadi, berbincang-bincang secara pribadi, rindu untuk didoakan secara pribadi, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tersedia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saudara kami telah mendengarkan sepanjang video ini, oleh karena hatinya dijamah oleh Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang beliau sudah amat-amati, beliau dengarkan, itu akan tertanam di dalam hatinya, akan bekerja menguasai hidupnya, sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, berbicara di dalam kehidupan pendengar saat ini. Kami berterima kasih karena Engkau mengasihi para pendengar, Engkau mengasihi kami yang mendengar, Engkau mengasihi
setiap audiens yang mendengar rekaman ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah juru selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi juru selamat mereka, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Kami hancurkan kuasa jahat, kuasa iblis yang berusaha mengaburkan, membingungkan kami, melemahkan kami. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan, Engkaulah yang melindungi, memelihara setiap pendengar video ini, rekaman ini, dan membawa mereka berdamai dengan Engkau ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap banyak syukur. Haleluya, haleluya. Amin.